Saya kasih bocoran sedikit ya. Tidak banyak yang mengetahui ini. Tahukah Anda kalau Indonesia pun menjadi negara kesatuan Republik Indonesia karena mengamalkan nilai Quran? Coba Anda buka sejarah dengan baik. Dulu 300 tahun dijajah. Oleh siapa? Bukan, asalnya VOC. VOC itu cuma kongsi dagang. Kongsi dagang, cuma disupport kemudian oleh pemerintahan, ya, jadilah kemudian masuk ke Nusantara, jadi menguasai dan sebagainya. Singkatnya, kurang lebih 360 tahun. 300 tahunnya susah itu dikalahkan. Tapi terjadilah pertemuan yang ingin mengembalikan pada ketentuan Allah. Bagaimana cara kita berjuang supaya nggak terpisah-pisah? Kumpulnya di mana? Tanah Abang dekat ke Krukut. Kumpul 4 orang ulama. Ada Sayyid Abdurrahman, Sayyid Muhammad, Sayyid Al-Fakhir, Sayyid Sekhan. Bertemu 4 orang ini mendiskusikan bagaimana kita bisa keluar dari pembebas, dari perjuangan itu, keluar dari penjajahan ini, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka kumpullah mereka pada hari Senin Kliwon, tanggal 17 Juli tahun 1905, bertepatan dengan 13 Jumadil Ula. Ingat, Jumadal Ula. Awas, tahun 1323 Hijrah. Berkumpul mereka berbicara. Antum bisa lihat kisahnya di buku Api Sejarah karangan Ustaz Ahmad Mansur, Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, halaman 347. Posisi paling kanan di pertengahan disebutkan di situ. Kumpul mereka, direncanakan kita harus berubah nih. Jadi lebih baik. Maka dikeluarkan ketentuan, oh ini kita kalah ini karena kita kita tertinggal dari aspek pendidikan. Kita kembalikan bagaimana petunjuk Quran supaya belajar. Oh, gurunya harus bagus, punya pengetahuan yang baik, mendekatkan dengan Allah. Ayo kita pilih guru. Bukan main-main yang dipilih gurunya di Mekah. Dipilih Syekh Ahmad Surkati, asalnya dari Sudan. Ahli kati kitab, yang menguasai kitab-kitab. Belajar di Mekah, ditarik, datang 6 tahun kemudian, tahun 1911. Begitu datang, Kiai Haji Ahmad Dahlan merapat dari Kauman datang. Kemudian Kiai Haji Samanhudi dari Solo, pengusaha datang. Sinergi semua. Dari Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto datang, pemikir. Berkumpul semuanya merumuskan bagaimana kita menata ini supaya kita kompak dan lahirlah kesatuan di antara kita. Maka kembali ke tempat masing-masing. Kiai Haji Samanhudi menyinergikan dengan para pengusaha. Pengusaha muslim kumpul, terima semua, ayo. Kita jadikan bebas dari penjajahan. Kemudian yang ini berusaha, Kiai Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah, buat sekolah, bikin pendidikan yang bagus. Yang ini bikin Jamiatul Khair. Kemudian sampai ke Surabaya, Haji Umar Said Cokro Aminoto membangun murid-murid, diajarkan tentang pemikiran, tentang orasi, tentang retorika. Di antara muridnya Insinyur Soekarno. Yang dulu 300 tahun, sekarang dikurangin nolnya 1, 30 tahun. Cuman butuh 30 tahun. 34 tahun setelah berkumpul, tahun 1911 tambah 34, 1945. Tercapailah apa yang kemudian ingin dicapai itu. Maka terjadilah proklamasi. Dibacakan oleh muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto, Insinyur Soekarno. Didampingi oleh orang awam, Muhammad Hatta, di sampingnya. Dan saya mau tanya pada Anda, di mana mereka menyampaikan proklamasi? Di mana dibacakan? Allahu a'lam. Antum mau apa sebenarnya? Tanya ayat, wallahu a'lam. Tanya nabi, wallahu a'lam. Tanya Firaun, wallahu a'lam. Tanya sejarah kebangsaan, wallahu a'lam. Luar biasa. Baik. Kalau dibaca di buku sejarah, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Pertanyaan saya, kenapa ahli sejarah kalau menjelaskan yang lain tempatnya disebutkan? Tempatnya di sini, tempatnya di situ. Tapi ketika menjelaskan proklamasi cuma jalannya. Emang proklamasi dibacakan di jalan? Kalau Jalan Pegangsaan Timur cuma jalannya. Lihat jalan. Proklamasi bukan di jalan. Lihat fotonya. Di depan, di halaman sebuah rumah besar. Dibangun panggung. Ada mic-nya satu begini. Sampingnya ditemani. Di halaman rumah. Satu rumah. Rumah siapa itu? Nomor 56. Kenapa nggak pernah diungkap nomor 56 itu? Ayo. Di mana alamat? Nomor berapa? 56 itu. Nomor Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu kediaman seorang muslim keturunan Yaman. Orang Indonesia, namanya Syekh Faraj bin Marta, mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno itu kurang sehat karena baru dibawa oleh para pemuda, diamankan di Rengas Dengklok. Wallah, diberi madu oleh beliau. Kemudian dengan penuh kekuatan itu baru disampaikan hari Jumat, dipilih hari Jumat. Disampaikan teman-teman proklamasi menjadi tanda kemerdekaan Indonesia. Saking senangnya dengan Syekh Farad bin Marta terjadi persahabatan, kekerabatan. Negara mengucapkan terima kasih. Beliau menetap di Bogor. Insinyur Soekarno sering main ke Bogor, kunjungan. Sampai saya punya salinan ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada keluarga besar Syekh Farad bin Marta. Kalau beliau ke Solo, ke daerah Jawa sana, tidak mau pakai kendaraan kecuali mobilnya Syekh Farad bin Marta.
Tahukah Anda, saking negara bersyukur kepada Allah, sampai dijadikan asas dalam negara kita. Apa dasar negara kita? Pancasila. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Menafsirkannya di pasal 29 ayat pertama. Lihat, dasar negara di pasal 29 ayat pertama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana menafsirkan itu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Lihat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Anda mau menafsirkan apa kalimat Allah? Di father founding kita pun mengakui negara ini bisa merdeka karena atas berkat rahmat Allah. Ketika dikembalikan pada ketentuan Allah, diikuti petunjuknya, merdeka. Makanya teriakan merdeka itu dengan kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat TNI, prajurit kita betapa hebatnya, pasukan khususnya banyak. Sekarang ada Kopassus, dulu RPKAD. Sekarang ada Denjaka di angkatan lautnya, ada Kopaskas di angkatan udaranya. Teman-teman, tahukah Anda siapa yang ditunjuk sebagai panglima pertama yang mempertahankan kedaulatan negara kita? Jenderal Sudirman. Siapa beliau? Banyak yang lain yang hebat-hebat. Kenapa beliau ditunjuk? Karena semua tahu beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rajin zikir, setengah paru-paru tapi zikirnya luar biasa. Dekat dengan Allah, guru di SD Muhammadiyah. Jadi. Dan lihat, semua orang yang kembali kepada Al-Qur'an, kembali mempelajari father founding kita, semuanya sukses. Antum kenal Kiai Haji Agus Salim? Kenal di mana? Antum luar biasa. Utsman kenal, Kiai Agus Salim kenal, Nabi Isa kenal. Nabi Isa kenal, Kiai Agus Salim kenal, luar biasa. Kiai Haji Agus Salim itu diplomat kebanggaan negara kita. Hafal 14 bahasa. Tapi Anda harus tahu, beliau orang awak tuh. Tapi juga Anda harus tahu, Kiai Haji melekat pada dirinya. Hafal Quran. Diplomat dulu ketika jadi diplomat, itu mempelajari Quran dulu. Quran. Hafal Quran. Paham tafsir. Paham hadis, kiai gelarnya. Menguasai 14 bahasa. Ketika belajar Quran, muncul 14 bahasa. Dan tidak malu, beliau berjanggut, kadang pakai sarung. Pernah berbicara di depan podium dunia. Begitu naik mimbar, dicela oleh teman-teman diplomatnya. Apa marah? Tidak, karena hafal Quran. Quran surah ketiga ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa itu enggak cepat marah. Maka naik dengan elegan ke podiumnya mengatakan, Tuhan-tuhan dan nyonya sekalian. Seperti Anda ketahui, saya dianugerahi oleh Tuhan. Kita semua Allah yang Maha Kuasa. Bahasa yang sangat beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya bisa dipahami. Jadi pada kalangan kambing yang hadir pada saat ini, saya mohon maaf, saya akan bicara dengan kalangan manusia dulu. Setelah itu saya akan jelaskan dalam bahasa kambing. Elegan. Malu. Tapi dikenal. Terutama di Inggris. Karena pangeran Inggris pernah dibantu oleh beliau. Bagaimana cara mengungkapkan kegundahannya. Itu Kiai Haji Agus Salim. Coba lihat, antum kalau perhatikan, semua orang-orang hebat di masa lalu nggak akan jauh dari Al-Quran. Silakan cek. Mau diplomat, mau birokrat, mau macam-macam, paham itu. Kembali kepada Quran, sukses mereka. Saya tanya sebentar ya. Ayo, mana anak-anak muda kita yang belajar ini? Siapa penemu pesawat terbang? Jangan katakan Allahu a'lam. Sampai kapan nanti mau katakan Allahu a'lam? Anak sekarang bilang Wright bersaudara. Bukan. Penemu pesawat terbang itu bukan Wright bersaudara. Penemu pesawat terbang namanya Abbas bin Firnas. Lahir tahun 815 Masehi. Abbas ini kapan menemukan ide bikin pesawat terbang? Saat baca Quran surah Al-Mulk ayat ke-19. Wa-tayra saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Dan burung itu bisa terbang karena mengetap-ngatupkan sayapnya. Kepak katup. Tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah. Diamati ayat ini oleh Abbas bin Firnas. Oh, kalau bisa kepak katup dengan izin Allah bisa terbang. Maka dibawa ke rumah, bikin sayap pesawat. Seperti sayap burung, dimasukkan ke tangan kanan, tangan kiri. Terbang, jatuh, perbaiki lagi. Terbang, jatuh, perbaiki lagi. Setelah cukup bagus, naik ke bukit yang tinggi, terbang. Bisa terbang 20 meter. Dan jatuh, meninggal. Yang jadi masalah bukan karena meninggalnya, karyanya disimpan. Saat Islam maju di Eropa, kemudian terjadi perubahan-perubahan, masyarakat mulai meninggalkan Quran, mulai lemah. Terjadi perselisihan, perebutan kekuasaan. Tahun 1492 ditaklukkan, terjadi perjanjian Tordesillas. Dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Di barat diberikan pada Spanyol, di timur diberikan pada Portugal. Portugis sampai datang ke Malaka tahun 1511. Singkatnya, karya dibawa ke barat, ditemukan oleh Wright bersaudara. Dibuatlah pesawat dari situ, prototipenya dari orang Islam. Cuman sayang pesawatnya tidak sempurna, begitu terbang banyak yang meledak. Karena ada crack, retakan.
Siapa yang menyempurnakan? Allahu Akbar. Bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan orang Asia, timur jauh ke sana, bukan. Tapi orang Pare-Pare, orang Indonesia. Namanya yang Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Siapa Pak Habibie? Orang yang saat kecil dididik oleh orang tuanya dengan nilai keislaman yang sangat ketat. Kalau saya perhatikan biografinya itu persis seperti orang tua Imam An-Nawawi mendidik Imam An-Nawawi sejak kecil. Sehingga kebiasaan anak ini seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dari kecil itu nggak mau main. Kalau main nangis. Bawa kitab. Habibie kecil begitu. Diminta main keluar lewat pintu depan. Masuk lewat jendela belakang. Balik lagi. Ayo, siapa penemu atom? Bukan Albert Einstein, bukan. Albert Einstein penemu teori relativitas. Jangan mengarang, ya. Mengarang cuma di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Ya. Baik. Bukan penemu atom, orang sekarang menyebut John Dalton. Bukan John Dalton sebetulnya, tapi orang Islam namanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan itu lahir tahun 810 Masehi. Jabir bin Hayyan itu kapan menemukan atom? Setelah membaca surah Al-Hadid, surah ke-57. Baca sampai ayat 25, 26. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Begitu dibawa besi, diamati di laboratorium di rumahnya. Diukur sampai ke unsurnya, sampai ketemu atomnya. Sampai ketemu atomnya, diukur. Karyanya ditemukan oleh Barat. Apa indikasinya sampai sekarang? Nomor atom besi dengan rumusnya itu kembali kepada Quran. Anda yang belajar kimia, bukankah rumus besi itu, lihat namanya disebut dengan Fe, ferom, F besar, E kecil. Nomor atomnya bukankah 26? Ayat 25 sampai 26. Nomor atom 26. Lihat, bukankah besi punya 4 isotop untuk keseimbangan? Isotop yang paling stabil 55, 56, 57, 58. Di antara 4 yang paling stabil isotop 57. Surah 57 Al-Hadid. Nomor atom 26. Lihat, kembali ke Quran. Orang baca Al-Hadid nemukan atom. Antum baca Al-Hadid dapat apa? Orang baca Al-Mulk bikin pesawat. Antum baca Al-Mulk dapat apa? Dilihat bagaimana orang dulu kembali ke Quran menemukan sesuatu. Banyak, Pak. Ya, penemu, bahkan hebatnya, temuan-temuan orang dulu diarahkan pada kebaikan. Saya kasih tahu ya, orang jahiliyah dulu itu sudah punya syair. Syair. Hebatnya syair mereka, kalau mereka melihat sesuatu, bikin puisi. Seketika. Lihat antum begini, bikin puisi. Lihat orang sedang kecewa, bikin puisi. 150 tahun sebelum Nabi dilahirkan, Emre El Qois pernah melihat seseorang sedang kecewa karena ditinggal kekasihnya di samping lembah. Begitu melihat langsung bikin puisi. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Anda kalau ingin tahu sedang terjadi apa di zaman jahiliyah, di hari Ahad jam sekian, waktu sekian, lihat puisi orang Arab. Al-Asma'i melihat burung bulbul lompat-lompat di dahan, di daun yang sangat indah, di bawahnya ada sungai, langsung bikin puisi. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili alba'u wa zahum ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidani wa sayyidi wa maulani fakam tayyibuni ghuzayyilul uqayqali katabtuhu min wadatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad wada muharwili wal walad wali wali ya wailani tafultu la wal wili fabayinu lu'lu'ali qalat lahu min al-kadu inna ghalidul muqali kahatan kakailani tabuli. Jadi itu coba ulangi seketika itu. Tapi orang Islam hebatnya, zaman jahiliyah cuma bikin puisi, nggak ada artinya. Orang ketawa bikin puisi, orang senyum bikin puisi, orang malas bikin puisi, nggak ada kerjaan. Masuk zaman Islam, belajar dari Quran dan Sunnah, teori-teori tadi dikeluarkan dalam bentuk ilmu. Oh, dia bikin kayak gini, ilmunya disebut dengan ilmu arun. Punya 16 rumus disebut dengan bahar, dikeluarkan teorinya. Dia tawil, rumus pertama, tawilun lahudunal bukhuri. Tu'wilun lahudun al-bughuli fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun rajas mustaqilun. Setelah baca Al-Quran, baca hadis, ditemukan rumusnya, diarahkan dari puisi yang tidak berguna kepada nilai-nilai untuk memahami agama. Jadilah apa yang disebut dengan nazam, bikin alfiyah untuk memahami rumus bahasa Arab. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wafidun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lismi tamyizun hasal bitafa'ati atat wa ya'if'anni wa nunik balanna fi'lan yanjalli. Kalau Anda pahami ini, Anda paham teori bahasa Arab seluruhnya. Ada alfiyah dalam ilmu hadis seperti As-Suyuti, ada nazam seperti Al-Jazairi, ada nazam Al-Baikuni, macam-macam. Jadi ilmu Quran, ilmu hadis kembali kepada ilmu-ilmu kebaikan. Begitu Quran ditinggalkan, kembali ke masa kini diambil orang barat, rumus tadi dijadikan teori musik, balik lagi ke zaman dulu. Musik.
CDF GABC, GABC DFIS G, CDF GABC, GABC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS GIS A, FIS GIS A BCIS DIS E, BCIS DIS E FIS GIS AIS B, FIS GIS AIS BCIS AIS BIS, GIS AIS FIS GIS AIS BIS CIS. Jadi gitar, jadi piano, jadi macam-macam. Saya hafal itu. Tapi kalau main saya tidak suka dan tidak tahu saya. Tapi kalau Anda tanya, saya tahu. Ya, kalau apa saya kalau baca senang, apa saya baca saya. Insyaallah. Insyaallah. Bola MU 2-2 sama Stoke saya tahu. Ya. Ya, yang menggolkan Romelu Lukaku sampai dengan 2-2. Ayo apalagi? Ya. Ayo Manchester City menang 5-0 juga saya tahu ya. Barcelona Messi hat-trick menang 5-0 saya tahu. Ayo mau tanya apa lagi? Ya. Tapi saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Tapi kalau baca saya baca. Tapi kalau yang tidak penting nggak saya baca. Saya tidak tahu kalau Claudia Sinta Bella kemarin menikah di Malaysia, saya nggak tahu ya. Yang lain saya tahu.